Kalau dilihat dari kebutuhannya sendiri Pak Bambang, apakah memang kita membutuhkan tax amnesty jilid 3 setelah kita juga sudah, mengalami tax amnesty jilid, 1 dan jilid 2 di era pemerintahan Presiden Joko Widodo? Ya, kebetulan saya waktu itu adalah Menteri Keuangan yang kemudian bersama dengan DPR sepakat untuk meluncurkan tax amnesty jilid 1. Nah, kalau kita lihat tujuan utama dari tax amnesty, ya meskipun namanya itu adalah pengampunan pajak, tapi intinya adalah kita prihatin dengan kecilnya basis pajak kita. Ya, basis pajak kita baik badan dan apalagi perorangan. Karena kecilnya basis pajak tersebut, itu yang menyebabkan tax ratio kita sulit naik dari 10%. Nah, untuk bisa salah satunya menambah basis pajak dalam rangka nantinya bisa meningkatkan tax ratio, maka program tax amnesty ini adalah salah satu solusinya. Dan perlu diketahui bahwa tax amnesty ini juga banyak dilakukan bahkan juga di negara-negara maju seperti di Eropa misalkan. Dan tujuannya adalah untuk selain meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak yang sudah ada, juga wajib pajak atau orang-orang yang seharusnya sudah wajib pajak tapi belum menjadi wajib pajak, itu kemudian kita bisa tarik menjadi bagian wajib pajak yang lebih patuh melalui program tax amnesty, karena tentunya mereka harus melaporkan terutama aset yang selama ini tidak pernah dilaporkan. Ya, kita tahu kalau setiap kali kita ada deadline untuk membayar PPh perorangan kita misalkan pada akhir Maret setiap tahun, selain kita harus mengisi atau menghitung kurang bayar pajak, kita juga harus mengisi daftar aset yang kita miliki. Nah, memang di masa lalu banyak yang barangkali tidak terlalu serius mengisi daftar ini atau memang sengaja tidak mau memasukkan ya aset-aset tersebut, termasuk aset-aset yang ada di luar negeri. Sehingga akibatnya ya kewajiban pajak mereka atau katakan kurang bayar pajak mereka tidak mencerminkan kekayaan mereka yang sebenarnya. Ya, padahal kita inginnya pajak itu benar-benar bisa mencerminkan income atau kekayaan seseorang. Nah, disitulah program tax amnesty menjadi relevan karena kita ingin meningkatkan basis pajak untuk meningkatkan tax ratio, sekaligus juga bagi wajib pajak yang melakukan pengampunan, tentunya mereka ke depannya ketika mereka akan melakukan ekspansi bisnis mereka, ekspansi usaha mereka, mereka tidak usah khawatir lagi orang pajak akan curiga terhadap ekspansi tersebut. Ya, karena orang pajak dengan mudah akan bisa mendeteksi kok bisa orang ini misalkan melakukan ekspansi usaha yang jumlahnya cukup besar, padahal aset yang dimiliki tidak cocok dengan profil dari ekspansi usaha tersebut. Nah, kalau sudah dilaporkan dengan tax amnesty, maka jelas akan ada kecocokan antara aset yang dimiliki dengan cash yang dia bisa keluarkan untuk ekspansi usaha, sehingga tentunya ini juga akan membantu upaya kita untuk tentunya menarik investasi lebih besar lagi, ya, kalau para pengusaha lebih rajin untuk melakukan ekspansi usaha. Kira-kira itu garis besarnya ketika kita meluncurkan tax amnesty jilid 1. Tapi memang PR besarnya ketika tax amnesty adalah follow up sesudahnya. Ya, apakah basis pajak kita yang sudah seharusnya menjadi lebih besar itu benar-benar bisa di-maintain atau dipelihara atau tidak? Dipelihara dalam pengertian apakah memang setelah ada tax amnesty, para wajib pajak yang ikut tax amnesty itu sudah kemudian benar-benar sudah mendeklar seluruh aset yang dimiliki dan mengupdate kalau ada tambahan aset, atau mereka juga selalu comply dengan kepatuhan membayar pajak. Menurut saya jadi tax amnesty ini istilahnya langkah pertama untuk kita membenahi basis pajak yang berusaha meningkat, selain jumlahnya ditambah, juga compliance-nya atau kepatuhannya harus ditingkatkan. Baik, berdasarkan pengalaman Bapak di tax amnesty yang pertama nih kalau kita lihat penerimaan negara yang berhasil didapatkan hingga 135 triliun rupiah begitu. Tapi menurut Bapak apakah ini sudah cukup efektif untuk bisa menaikkan tax ratio, atau kalau Bapak masih ingat mungkin ketika setelah tax amnesty ini dilakukan ketika yang pertama itu di 2016-2017, apakah ini akhirnya bisa menaikkan tax ratio pada saat itu? Kebetulan saya terlibatnya dari awal penyiapan undang-undang sampai undang-undangnya disahkan, dan kemudian waktu itu saya pindah ke Bappenas ya, sehingga saya tidak
mengikuti lagi bagaimana eksekusi dari tax amnestinya maupun follow up-nya tadi, ya. Tapi memang kita melihat bahwa tax ratio kita relatif stagnan dan isunya sebenarnya masih tetap sama, yaitu basis pajak kita yang masih terbatas. Jadi memang harus dikaji lagi apakah barangkali kita kurang kurang telaten gitu ya melakukan follow up dari tax amnesty yang jilid 1 sehingga harapan untuk basis pajak kita membesar dan kemudian basis pajak kita membayar pajak juga lebih besar dengan kepatuhan yang lebih tinggi menjadi tercapai. Ya, itu barangkali PR yang belum kita lakukan dengan baik ya, sehingga barangkali waktu itu diluncurkan yang jilid 2 ya. Kalau jilid 2 itu ya saya melihatnya dengan peserta sekian banyak dengan penerimaan sebenarnya itu kayak pembayaran penalti ya. Jadi penerimaan yang disebut itu 100 sekian triliun itu yang jilid 1 itu sebenarnya kan bukan pajak ya. Itu sebenarnya adalah penalti karena mereka selama ini belum melaporkan asetnya dengan benar gitu ya. Nah, sehingga memang penting sekali untuk begitu mereka ikut tax amnesty, kita terus jaga ya agar pembayar pajak tersebut atau wajib pajak tersebut kemudian memang membayar pajak sesuai profilnya tadi ya. Jadi memang kantor pajak ini harus lebih aktif, lebih teliti melihat apakah pola pembayaran pajak, apakah itu PPh perorangan atau PPh badan yang dibayarkan setelah tax amnesty itu lebih tepat mencerminkan aset yang sudah dideklar ya. Karena kalau kita lihat jumlah aset yang dideklar kan lumayan besar ya. Kalau yang dibayarkan itu akan lebih kepada dendanya gitu ya istilahnya. Nah, ketika melihat jumlah aset yang demikian besar, tentunya kita bisa melakukan perkiraan lah ini orang atau perusahaan harusnya bayar pajaknya berapa ya sebelum dan sesudah tax amnesty ya. Dan juga di satu sisi dari pihak pembayar pajak atau wajib pajak juga akan menuntut supaya kantor pajak tidak lagi terlalu keras melihat apa yang sudah dilaporkan sebelumnya ya. Jadi mereka tentunya inginnya melihat ke depan. Nah, tetapi melihat ke depan pun tentunya kantor pajak juga harus benar-benar teliti melihat apakah sudah ada perubahan pola pembayaran pajak oleh si wajib pajak yang sudah ikut tax amnesty tersebut ya. Karena kalau itu tidak dilakukan dengan baik itu ya sayang sekali gitu karena program tax amnesty ini kan program yang sulit ya, butuh dukungan politik yang kuat, banyak menimbulkan pro kontra sehingga akan lebih baik kalau ini benar-benar dimanfaatkan untuk peningkatan basis pajak dan ujungnya kepada tax ratio. Satu hal lagi barangkali manfaat tax amnesty yang banyak pihak yang kurang paham adalah bahwa dengan peningkatan basis pajak ini maka kita juga bisa mendorong lebih banyak pihak-pihak yang selama ini disebut sebagai informal itu menjadi sektor formal ya. Kenapa? Karena selama ini mereka agak kurang berani ya masuk ke sektor formal karena mereka takut nanti masa lalunya itu akan dikejar terus oleh kantor pajak ya, sehingga mereka memilih lebih baik dia di bawah radar terus menjadi informal terus sehingga tidak membayar pajak seperti seharusnya. Nah, dengan tax amnesty ini diharapkan yang selama ini di bawah radar itu atau yang selama ini tidak tercatat menjadi formal, menjadi tercatat, dan kemudian ke depannya mereka menjadi wajib pajak yang patuh. Ya, itu kira-kira yang manfaat dari tax amnesty, terutama jilid 1 yang seharusnya kita follow up dengan baik.